Kita beralih ke informasi selanjutnya. Draft final rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan DPR kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu. Pemerintah rencananya akan segera menyusun aturan turunan dari RUU Cipta Kerja ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Selamat sore, Albi. Albi, apakah sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyusun aturan turunan dari RUU Cipta Kerja itu seperti apa? Ya, selamat sore Fani. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kemarin memang perwakilan dari DPR RI, yaitu Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar ini datang ke Istana Kepresidenan untuk menyerahkan draft final dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memang sudah disahkan secara paripurna oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Dan memang draft tersebut juga langsung disampaikan kepada Mensesnek Pratikno yang langsung diterima untuk kemudian nanti diteruskan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diambil langkah ditandatangani, selanjutnya akan diundangkan seperti itu. Nah, sebelum saya informasikan lebih lanjut juga kemarin pihak dari DPR RI tersebut juga menyatakan bahwa draft final ini jumlahnya adalah 812 halaman, di mana 488 diantaranya merupakan undang-undang dan juga 324 halaman lainnya merupakan ini rincian-rincian daripada undang-undang yang tertulis tersebut, di mana ada 15 bab yang ada di dalamnya, ada 186 pasal dan juga ada 11 klaster. Dan pihak dari DPR RI juga menjamin bahwa tidak ada perubahan substansi dari adanya ubahan-ubahan jumlah halaman yang sebelumnya beredar di masyarakat. Karena memang Fani, beberapa waktu yang lalu setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, memang sempat beredar beberapa kali salinan-salinan dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri. Ada yang 905 halaman, lalu kemudian berubah lagi menjadi 135, dan yang terakhir adalah 812. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai draft final ataupun yang termutakhir untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian ditandatangani. Dan hari ini juga, Fani, pihak dari kantor staf Presiden, di mana ada staf ahli utama Kedeputian Komunikasi Politik, yaitu Doni Gahral-Adian, juga menyatakan bahwa draft yang kemarin sudah diberikan oleh perwakilan DPR RI ke Kementerian Sekretariat Negara sudah di tangan Presiden. Tinggal menunggu saja kapan Presiden Joko Widodo ini akan menandatangani untuk kemudian diundangkan. Karena memang dari peraturan yang ada, Presiden sendiri memiliki batas waktu 30 hari untuk menandatangani undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR RI. Tetapi memang di tengah-tengah rencana ataupun pelaksanaan tanda tangan undang-undang tersebut, Presiden Joko Widodo juga membuka kesempatan bagi beberapa elemen masyarakat yang ingin memberikan aspirasi ataupun masukan terkait dengan peraturan turunan yang nantinya akan dibuatkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sendiri, di mana peraturan-peraturan ini akan memiliki setidaknya dua bentuk. Yang pertama adalah peraturan pemerintah ataupun PP, lalu yang kedua adalah perpres ataupun peraturan presiden. Doni Gahral juga membuat beberapa detail, di mana PP ini jumlahnya akan ada 35 PP, lalu ada 45 perpres yang nantinya juga akan dibuat. Dan ini nantinya akan dibuat tim pengkaji, selain dari kementerian-kementerian terkait, pemerintah juga nantinya akan melakukan invitation ataupun undangan kepada sejumlah pihak yang dinilai memiliki kompetensi, seperti misalnya dari akademisi, lalu dari organisasi masyarakat, lalu dari persatuan serikat pekerja, dari profesional, dan juga beberapa kalangan yang memang sudah dinilai memiliki kompetensi oleh pihak pemerintah sendiri seperti itu. Tetapi memang kalau misalnya saya mengkonfirmasikan hal ini kepada pihak serikat pekerja seperti misalnya KSBSI, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, di mana presidennya yaitu Eli Rosita, pada siang tadi saya tanyakan bagaimana respon ataupun komentarnya terkait dengan undangan yang bisa saja diberikan kepada pihak mereka untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan UU Omnibus Law ini. Sementara ini mereka masih memikirkan sikap yang akan diambil, karena mereka memang tetap fokus untuk mengajukan judicial review dengan melakukan beberapa uji, baik itu uji materi terkait dengan isi dari Undang-Undang Omnibus Law yang mereka tolak, dan juga uji formil terkait dengan bagaimana pemerintah mengundang-undangkan lalu kemudian dimasukkan ke DPR yang terkesan tergesa-gesa dan juga tidak transparan kepada publik. Dan hal inilah yang nantinya akan dikaji oleh mereka, dan mereka menyatakan bahwa ajakan tersebut dianggap kontradiktif dengan apa yang akan mereka lakukan untuk melakukan judicial review. Karena jika mereka menuruti apa yang diajak oleh pemerintah untuk memberikan masukan, itu sama saja dengan mereka menyetujui Undang-Undang Omnibus Law yang sudah diundang-undangkan, dan untuk kemudian nanti mereka memberikan masukan ataupun turunan-turunan. Tetapi memang
terkait dengan judicial review sendiri, pihak dari pemerintah, di mana tadi juga Doni Gahral sendiri mengapresiasi terkait dengan rencana sejumlah masyarakat ataupun serikat pekerja yang memang memiliki rencana untuk melakukan uji materi ataupun judicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena ini menjadi salah satu cara terbaik dalam berdemokrasi, karena tidak memerlukan aksi besar ataupun tidak memiliki potensi anarkis, tetapi cukup dengan menggunakan hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh pihak mereka untuk kemudian nanti akan dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi apakah gugatannya diterima atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Fani, terkait dengan rencana mekanisme daripada Undang-Undang Omnibus Law setelah ini akan dikemanakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Begitu, Fani. Ya, tentunya kita semua menanti begitu ya pembahasan terkait RUU Ciptaker ini. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Albi Pratama atas laporan langsung Anda.